Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Anfal adalah salah satu surah yang mulia di dalam Al-Quran, yang tergolong ke dalam kelompok surah Madaniyah, karena sebagian besar ayat-ayatnya diturunkan di Madinah sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah, khususnya berkenaan dengan peristiwa Perang Badar. Kata Al-Anfal sendiri secara bahasa memiliki arti harta rampasan perang, yang diambil dari ayat pertama surah ini ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW menanyakan mengenai pembagian harta rampasan perang kepada Nabi Muhammad SAW setelah berakhirnya Perang Badar. Surah ini terdiri dari 75 ayat dan menempati urutan ke-8 di dalam susunan Mushaf Al-Quran, di mana surah ini turun di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang membangun kekuatan dan mentalitas spiritual, serta kemandirian sosial politik di bawah pimpinan langsung Nabi Muhammad SAW. Isi kandungan pokok dari surah Al-Anfal secara garis besar berkisar pada hukum-hukum mengenai harta rampasan perang, tata cara pembagiannya yang diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta penegasan bahwa segala kepemilikan harta tersebut sepenuhnya diserahkan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Selain persoalan harta rampasan perang, surah ini juga merekam secara mendalam kisah-kisah heroik, serta pelajaran berharga dari Perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan ghaib berupa bala bantuan para malaikat untuk meneguhkan hati kaum muslimin yang jumlah dan perlengkapannya jauh lebih sedikit dibandingkan kaum musyrikin Quraisy. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah Al-Anfal meliputi aspek akidah yang menekankan pentingnya ketundukan mutlak kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, aspek ibadah dan akhlak yang mengajarkan ketulusan niat, kedisiplinan barisan, serta aspek hukum ketatanegaraan dan kemiliteran dalam Islam. Aspek hukum dan sosial yang terkandung di dalam surah Al-Anfal juga mencakup aturan mengenai hubungan kaum muslimin dengan musuh, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan terikat perjanjian damai, serta pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam agar tidak terpecah belah, yang dapat menyebabkan kekuatan mereka melemah di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Anfal secara tegas memberikan pendidikan mental dan spiritual kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan mencela sikap sebagian orang yang masih ragu-ragu dan enggan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memuji keteguhan hati kaum mukminin sejati yang senantiasa siap siaga berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan agama Islam. Di dalam surah ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat-sifat utama orang yang beriman secara sempurna, yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala gemetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Aspek ekonomi dan keadilan sosial turut mendapat porsi pembahasan yang penting di dalam surah Al-Anfal, di mana 1/5 dari harta rampasan perang atau yang dikenal dengan istilah ghanimah ditetapkan pengelolaannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kerabat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, sebagai bentuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam sistem kemasyarakatan Islam. Surah Al-Anfal juga memuat doktrin militer yang sangat luhur dan mendasar di mana kaum muslimin dilarang keras lari dari medan pertempuran ketika berhadapan dengan pasukan musuh yang kafir, kecuali jika gerak mundur tersebut dilakukan sebagai strategi taktik militer atau untuk bergabung dengan pasukannya yang lain, demi menjaga kehormatan dan kelangsungan dakwah Islam di muka bumi. Melalui ayatnya, surah Al-Anfal juga memperingatkan kaum muslimin agar senantiasa waspada terhadap tipu daya orang-orang kafir dan kaum munafik yang senantiasa mencari-cari kesempatan untuk merusak tatanan masyarakat Islam yang baru saja tumbuh subur di kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pesan penting mengenai ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW ditegaskan kembali melalui seruan agar kaum mukminin senantiasa memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya ketika mereka menyeru kepada sesuatu yang menghidupkan hati dan jiwa manusia menuju jalan keselamatan yang diridhoi. Surah Al-Anfal turut menggarisbawahi pentingnya konsep loyalitas dan perwalian di antara kaum mukminin, di mana orang-orang beriman satu sama lain adalah penolong dan pelindung, sementara orang-orang kafir sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain, sehingga jika prinsip ukhuwah ini tidak dijaga maka akan timbul kekacauan dan kerusakan yang besar di muka bumi. Di bagian akhir surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan mengenai hukum waris dan ikatan persaudaraan berdasarkan keimanan yang lebih utama dibandingkan ikatan kekerabatan kafir pada masa awal Islam,
serta ditutup dengan penekanan bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta orang-orang yang memberikan tempat perlindungan dan pertolongan kepada kaum muhajirin, mereka itulah orang-orang mukmin yang benar-benar mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelanjutan dari uraian surah Al-Anfal menegaskan bahwa hubungan antara kaum muslimin yang berada di Madinah dengan kaum muslimin yang masih tinggal di daerah musuh atau Mekah diatur secara bijaksana, di mana kaum mukminin di Madinah tidak memiliki kewajiban untuk melindungi mereka secara militer sampai mereka berhijrah, kecuali jika mereka meminta pertolongan dalam perkara agama, maka wajib atas kaum muslimin untuk memberikan pertolongan, selama pertolongan tersebut tidak melanggar perjanjian damai yang telah dibuat dengan suatu kaum. Surah Al-Anfal juga menutup rangkaian pesan-pesannya dengan menegaskan bahwa kemenangan, kekuatan, dan kejayaan umat Islam tidak ditentukan semata-mata oleh jumlah pasukan yang banyak atau peralatan perang yang canggih, melainkan atas izin, kehendak, dan pertolongan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, sehingga setiap pencapaian dan kemenangan harus senantiasa disyukuri dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Demikianlah penjelasan mendalam mengenai surah Al-Anfal, yang mencakup makna, isi kandungan, aspek-aspek penting di dalamnya, latar belakang turunnya, serta jumlah ayat secara berurutan dan terperinci alinea demi alinea tanpa terputus, sebagaimana yang telah diuraikan dari awal hingga bagian penutup ini. Sebagai kelanjutan dan perluasan dari pemahaman surah Al-Anfal, penting pula untuk mendalami bagaimana surah ini merekam transisi mental umat Islam dari masyarakat yang tertindas di Mekah menjadi sebuah kekuatan mandiri yang berdaulat di Madinah. Proses pembentukan karakter ini diuji secara langsung melalui peristiwa-peristiwa genting di medan laga, di mana disiplin rohani menjadi penentu utama kemenangan di bawah komando Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyoroti pentingnya keteguhan batin ketika pasukan berhadapan langsung dengan musuh, dengan memerintahkan kaum mukminin untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya agar hati menjadi tenang dan tidak mudah gentar menghadapi guncangan fisik maupun psikologis di medan peperangan. Aspek kepemimpinan dan manajemen organisasi sosial juga tercermin secara mendalam di dalam surah Al-Anfal, di mana ketaatan kepada pemimpin yang adil dan berpegang pada nilai-nilai agama merupakan harga mati bagi terjaganya soliditas internal, sehingga setiap individu tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terikat dalam satu komando yang terarah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Anfal turut memberikan pelajaran berharga mengenai etika perang dalam Islam, di mana nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan larangan melakukan perusakan yang melampaui batas tetap harus dijunjung tinggi, membuktikan bahwa kekuatan militer Islam bukanlah alat penindasan melainkan instrumen penegak keadilan dan pelindung kaum yang tertindas. Pesan universal yang senantiasa dijaga relevansinya di dalam surah Al-Anfal adalah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan datang kepada hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas berjuang menegakkan kebenaran, menjaga persatuan di antara sesama orang beriman, serta senantiasa menjadikan nilai-nilai ilahi sebagai landasan utama dalam mengelola kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Menghayati surah Al-Anfal secara mendalam menuntun setiap mukmin untuk memahami bahwa setiap ujian dan kemenangan yang dilalui bukanlah sekadar peristiwa sejarah biasa, melainkan cerminan dari hubungan spiritual yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana konsistensi dalam keimanan dan ketakwaan menjadi kunci utama untuk meraih keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Segala pencerahan yang telah diuraikan di atas hanyalah setetes air dari samudera hikmah yang begitu luas, laksana sekelumit kisah yang mewakili keagungan makna yang sebenarnya, karena seluas apapun kata terangkai, ia takkan mampu menampung seluruh kudrah dan hikmah ilahi yang terkandung di dalamnya. Semoga apa yang telah dikaji ini mampu menerangi hati, meneguhkan iman, serta menghidupkan semangat juang dalam menapaki jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.